Selamat pagi pemirsa. Sejak menjadi presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan tegas soal pemberantasan korupsi. Pernyataan itu kembali disampaikan Presiden di Washington DC, Amerika Serikat di depan para pengusaha yang tergabung dalam The United States Indonesia Society atau USINDO. Presiden mengibaratkan perilaku korupsi sebagai kanker yang harus segera diberantas demi menjaga integritas dan kemajuan Indonesia. Presiden berkomitmen untuk menindak tegas praktik korupsi yang menghambat pembangunan tanpa toleransi. Presiden bahkan meminta para pengusaha untuk lapor langsung kepada dirinya jika menemukan dugaan korupsi di Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 14 November 2024 dengan tema Buktikan Sikat Kanker Korupsi. Bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Nggak ada kanker ya? Jangan. Jangan ada kanker, apalagi kankernya korupsi. Yeah. Ini mungkin ada satu jenis penyakit baru ya, kanker korupsi. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kemudian benar-benar memberantas korupsi itu, pemirsa dan Mas Jaka, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Kita langsung ke editorial, pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Buktikan Sikat Kanker Korupsi. Ini untuk kesekian kalinya kita kembali mendengar Presiden Prabowo mengatakan korupsi yang selalu ditekankan itu akan melawan korupsi. Masalahnya kan kita juga tahu ya Mas Jaka, ketika janji itu belum terbukti, ya tidak jadi apa-apa. Bagaimana pesan editorial pada pagi ini? Ya, karena kita sering sekali mengangkat tema korupsi, ya, tapi faktanya memang upaya untuk memberantas korupsi itu masih jauh yang dari kita harapkan. Kan? Karena pemimpin-pemimpin negara selama ini kan lebih mengedepankan retorika, lebih pidato saja ya, lebih dengan pidato, jargon, janji-janji. Tetapi faktanya ya sebagian besar publik menganggap masih jauh dari serius. Persisnya apa itu yang membuat kita jadi ragu dengan janji-janji ini jangan-jangan nanti tidak terbukti, Mas Jaka? Ya, kalau kita berkaca dengan pemerintahan sebelumnya misalnya, ketika kampanye kan mereka, Pak Jokowi itu kan luar biasa menyatakan akan memberantas korupsi, tetapi faktanya apa? 2023 itu indeks persepsi kita, indeks persepsi korupsi kita poinnya 34. Sama dengan poin ketika 2014 di akhir masa jabatan Pak SBY. Peringkatnya malah turun dari 109 di 2014 menjadi 115 di 2023. Maksudnya kondisi korupsinya makin buruk di Indonesia ya? Jadi selama 10 tahun itu seperti tidak ada upaya apa-apa untuk memberantas korupsi. Bahkan kalau kita lihat fakta-fakta yang ada, justru ada beberapa kebijakan yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kemudian kita beralih ke Presiden Pak Prabowo. Ya, berkali-kali dalam kampanye, dalam debat kan dia juga menyatakan akan memberantas korupsi. Tapi sampai sekarang, ya sudah hampir sebulan, ya kita belum tahu, belum melihat ada langkah konkret bagaimana cara memberantas korupsi. Berkali-kali Pak Prabowo menyatakan bahwa korupsi itu adalah musuh besar negara, bahkan terakhir dia bilang adalah sebuah kanker. Ya, kalau kanker itu tidak boleh didiamkan, harus segera diambil tindakan. Ya, harus ada pengobatan yang betul-betul sangat serius dan radikal dalam tanda kutip, harus keras. Karena kalau tidak kankernya nanti keburu membunuh kita. Apalagi ketika Pak Prabowo sudah menyadari bahwa korupsi itu ibarat kanker, ya segera lakukan tindakan yang luar biasa untuk mencegah kanker itu tidak melebar kemana-mana dan pelan tapi pasti bisa kita matikan. Pertanyaannya jangan-jangan yang terjadi adalah begini, Mas Jaka. Yang ingin memberantas korupsi itu hanya seorang Presiden Prabowo. Ternyata orang-orang di sekitarnya entah setengah hati, 1/8 hati, atau 1/20 hati untuk memberantas. Atau nggak punya hati sama sekali, pura-puranya punya hati. Tapi itu akan kita bahas, Mas Jaka. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 14 November 2024. Buktikan sikat kanker korupsi. Buktikan sikat kanker korupsi. Untuk kesekian kalinya, termasuk sejak menjadi presiden terpilih,
Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan tegas soal pemberantasan korupsi. Pernyataan itu disampaikan Presiden di Washington DC, Amerika Serikat, di depan para pengusaha yang tergabung dalam The United States Indonesia Society atau USINDO. Presiden mengibaratkan perilaku korupsi sebagai kanker yang harus segera diberantas demi menjaga integritas dan kemajuan Indonesia. Ia berkomitmen menindak tegas praktek korupsi yang menghambat pembangunan tanpa toleransi. Presiden bahkan meminta para pengusaha untuk lapor langsung kepadanya jika menemukan dugaan korupsi di Indonesia. Tentu saja, pernyataan Presiden di hadapan para pemimpin perusahaan besar seperti Freeport, Chevron, dan General Electric itu tidak salah. Meski demikian, kita menuntut agar pernyataan-pernyataan keras soal korupsi itu, termasuk pernyataan teranyar di Amerika Serikat, tidak berhenti hanya sebagai gimmick. Seberapapun garangnya, pernyataan itu jangan menjadi sekadar strategi marketing. Ibarat perang di medan nyata, Presiden sudah cukup mengeluarkan orasi dan aba-aba yang berapi-api. Kini saatnya langkah konkret di balik ingar-bingar itu, termasuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan memperkuat sinergi KPK dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Sejauh ini, peran KPK justru tidak pernah disinggung Presiden dalam berbagai pernyataannya. Bahkan ketika Prabowo menyebut akan membuat pasukan khusus dan anggaran khusus untuk memberantas korupsi dan mengejar buronan korupsi, keberadaan KPK tidak pernah disinggung. Ini bukan saja membuat pertanyaan besar, melainkan juga memupuskan harapan akan penguatan KPK di pemerintahan baru ini. Sebab sejak pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada 2019, taji lembaga anti rasuah itu sudah ditumpulkan. Mulai dari independensinya yang dikebiri karena kini berada di rumpun eksekutif sampai senjata yang dilumpuhkan karena ketentuan baru soal penyadapan. Perubahan krusial pada KPK itu mau tidak mau harus diakui berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, jumlah kasus korupsi terus meningkat, yakni dari 271 kasus pada 2019 menjadi 791 kasus pada 2023. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2022-2023 pun stagnan di skor 34. Sekali lagi, sulit dibayangkan mengobarkan perang melawan korupsi tanpa memperbaiki peran KPK. Tentu saja langkah perubahan paling nyata ialah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu KPK. Perpu ini juga sudah sempat disinggung Joko Widodo pada 2023, tetapi tidak juga diterbitkan sampai akhir pemerintahannya. Perpu itu pula sesungguhnya bukti nyata keberanian Presiden Prabowo dalam perang melawan korupsi, ketimbang membentuk pasukan khusus berikut anggarannya. Namun, ketika Perpu juga sulit diharapkan dari Prabowo, agak sulit bagi KPK untuk bisa kembali kuat. Terlebih, proses seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tak juga memberikan kabar baik. Saat ini, di antara 10 nama capim KPK yang lolos dari tim panitia seleksi, masih terdapat sosok-sosok dengan jejak kontroversial. Prabowo juga sudah memutuskan tidak akan mengganti nama-nama yang lolos dari pansel bentukan Joko Widodo. Nama-nama itu kini sudah dikirim ke DPR untuk segera dilakukan fit and proper test. Sesungguhnya, jika semua korps terkait dengan pemberantasan korupsi bisa dikuatkan dengan berada di bawah komando tegas Presiden, perang nyata melawan korupsi akan menemukan relnya kembali. Bahkan, secara senyap pun, endgame terhadap koruptor-koruptor di tanah air sangat bisa dilakukan Presiden. Karena itu sudah semestinya ada gebrakan nyata perihal pemberantasan korupsi yang diberikan pada publik di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Tidak sekadar pernyataan-pernyataan garang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaka, kita mau coba bertanya. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Mas Zainur, saya menyambut baik apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo di Amerika Serikat bahwa
korupsi itu akan diberantas seperti kanker, malah ada istilah baru. Dan itu terus konsisten disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam banyak kesempatan. Yang kita rindukan adalah sebetulnya tambahan bukti dari sekian pidato atau janji ini. Kalau Pukat UGM sudah melihat ada tambahan bukti pemberantasan korupsi itu atau belum, Mas Zainur? Ya, sejauh ini yang baru kita lihat adalah komitmen lisan dalam bentuk pidato-pidato presiden yang memang kalau kita lihat pidatonya itu sangat meyakinkan. Nah, kalau ditanya bukti sejauh ini memang ada beberapa usaha dari pemerintah untuk misalnya pencegahan korupsi. Kemarin misalnya di Kemenko Polkam juga membentuk tim pencegahan. Kemudian di Mabes Polri ada Kortas Tipikor gitu ya. Tetapi kan justru ini tidak diatur, tidak disinergikan oleh satu koordinator yang jelas siapa yang diberikan tugas. Nah, saya khawatir pidato-pidato Presiden Prabowo yang sangat menggelegar tentang pemberantasan korupsi ini hanya berhenti di pidato saja gitu ya. Dan itu akan sangat sayang. Yang perlu dilakukan adalah menerjemahkan dari pidato itu ke kebijakan yang nyata. Misalnya yang pertama adalah kebijakan untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang bisa mendukung pemberantasan korupsi. Sejauh ini tidak ada gerakan apa-apa. Atau yang kedua misalnya membenahi kelembagaan institusi pemberantas korupsi. Sejauh ini juga tidak ada gerakan. Jadi kalau kita cek, RUU perampasan aset juga mandek, RUU pembatasan transaksi uang kartal juga nggak ada pergerakan, tidak ada upaya untuk mengembalikan independensi KPK, ya. Jadi kita tidak melihat ya pidato itu diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Nah, kalau kalau itu hanya berhenti di pidato itu sangat sayang dan Indonesia lagi-lagi akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri, membersihkan dari korupsi. Saya berharap Presiden Prabowo Mas Leonard. Silakan Mas, silakan. Saya berharap Presiden Prabowo membuat satu target yang terukur. Misalnya selama 5 tahun menjanjikan indeks persepsi korupsi Indonesia akan naik menjadi berapa? Misalnya menjadi 45. Maka untuk mencapai target tersebut dibutuhkan perbaikan peraturan perundang-undangan, perbaikan kelembagaan, perbaikan dari sisi budaya yang itu harus dikoordinir oleh satu jabatan di bawah presiden yang jelas siapa yang diberi tugas untuk melakukan itu. Kalau tidak, maka 5 tahun ini saya khawatir akan seperti masa Presiden Jokowi kemarin, tidak ada perbaikan. 2014 itu indeks persepsi korupsi Indonesia itu 34, 2023 juga 34. 10 tahun tidak ada satupun progres pemberantasan korupsi oleh Presiden Jokowi, justru malah KPK-nya hancur. Nah, ini harus jadi pelajaran untuk Presiden Prabowo untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bang Leonard. Mas Zainur, kalau saya sih malah jadi khawatirnya begini, Mas. Jangan-jangan ya melihat pernyataan yang begitu berulang-ulang dari seorang Prabowo Subianto, baik dari masa kampanye presiden terpilih sampai sekarang sudah menjadi presiden, itu tidak diikuti dengan tindak lanjut atau bukti nyata. Jangan-jangan yang mau memberantas korupsi hanya seorang Presiden Prabowo, Mas Zainur. Sementara jajaran kabinetnya, jajaran di DPR itu ya hanya pura-pura mau memberantas korupsi. Bagaimana tuh Mas Zainur? Menurut saya ada benarnya dugaan dari Bang Leonard ini. Kenapa? Karena kan sebenarnya korupsi itu kan penyakit di dalam internal kekuasaan, bukan dari luar. Presiden Prabowo kalau disuruh berperang melawan negara asing mungkin mau dia. Tapi kalau membenahi internal kekuasaannya sendiri itu kan tantangan. Dia harus menghadapi anak buahnya, menghadapi partai-partai pendukung koalisinya gitu ya. Artinya ini adalah berperang melawan bagian dari dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu menurut saya pidato yang menggelegar itu perlu diterjemahkan oleh support system, oleh para pendukungnya. Sejauh ini saya tidak melihat adanya support system di lingkungan Presiden Prabowo yang punya spirit pemberantasan korupsi yang jelas dan tegas. Nah, alih-alih mendukung, malah saya melihat masih banyak sekali orang-orang di sekitar kekuasaan Presiden Prabowo ini yang problematik, punya kasus-kasus hukum terkait dengan kasus korupsi, Bang Leonard. Sehingga sekali lagi, pidato Presiden Prabowo ini
harus diikuti dengan perintah yang jelas dan nyata dari Presiden. Diperintahkan kepada siapa untuk melakukan apa, dengan target apa, dan apa sanksinya kalau tidak mencapai target itu. Seperti tadi misalnya, perintahkan misalnya kepada pejabat Kemenko Polhukam misalnya, harus mencapai indeks persepsi korupsi 2029 sebesar 45, gitu misalnya gitu ya. Per tahun harus naik 2 poin. Kalau gagal maka akan saya ganti. Misalnya seperti itu gitu ya. Atau misalnya per tahun naik 4 poin. Harus jelas, harus terukur. Tidak boleh ini berhenti di level omon-omon. Ini kampanye sudah selesai gitu ya. Ini saatnya bekerja menunjukkan kebijakan yang nyata, Bang Leonard. Apalagi kalau melihat latar belakang seorang Presiden Prabowo ya, Mas Zainur, yang adalah jenderal militer, yang semua kalau di kemiliteran kita pasti tahu semuanya harus terukur begitu kan. Tidak bisa hanya kualitatif, semuanya harus terukur. Yang disampaikan Mas Zainur harusnya bisa segera dilakukan. Baik, kita tunggu berarti sama-sama ya Mas Zainur, apa bukti nyata dari penyikatan kanker ini. Terima kasih peneliti Pukat UGM Mas Zainur Rohman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Mas Jaka, yang saya takut seperti yang tadi saya bilang ke Mas Zainur, bahwa yang ingin memberantas korupsi sungguh-sungguh hanya seorang Presiden Prabowo. Tapi orang-orang di sekitarnya itu hanya siapa-siapa, tapi tidak melakukannya. Bagaimana Mas? Ya, ini ujian bagi seorang Prabowo kan, seorang presiden kan. Kan katanya ada pepatah nih, kalau sekumpulan singa dipimpin oleh seekor kambing, dia akan mengembik. Tapi kalau sekumpulan kambing dipimpin oleh seekor singa, dia akan mengaum. Walaupun kambing ya? Iya, mudah-mudahan Pak Prabowo dalam hal pemberantasan korupsi dia menjadi seekor singa yang betul-betul garang untuk memberantas korupsi. Karena kalau kepemimpinan itu biasa saja, apalagi jajarannya juga biasa saja, ya kita tentu tidak bisa lagi berharap bahwa pemberantasan korupsi akan kembali membaik. Jadi ini sebuah tantangan bagi Pak Prabowo. Betul tadi Mas Zainur bilang bahwa ini bukan lagi masanya kampanye. Kita ingatkan bahwa Pak Prabowo itu bukan lagi calon presiden, tetapi sudah menjadi presiden yang definitif, yang seharusnya mengimplementasikan setiap kebijakannya termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Tidak perlu lagi untuk bolehlah sekali-sekali menggelorakan semangat untuk memberantas korupsi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ada tindakan nyata untuk memberantas korupsi. Kalau kita lihat belum ada sebulan memang, tetapi sebenarnya kami juga agak mempertanyakan kok tidak ada gebrakan yang betul-betul bisa meyakinkan masyarakat bahwa akan ada perubahan semangat untuk memberantas korupsi. Tadinya kita berharap bahwa Pak Prabowo itu begitu dilantik atau beberapa hari setelah dilantik, dia misalnya mengeluarkan Perpu Undang-Undang KPK misalnya. Jadi mengembalikan KPK itu sebagai lembaga yang benar-benar independen, mengatur masalah-masalah penyadapan yang sekarang agak mandul. Jadi ada harapan di publik bahwa Pak Prabowo itu betul-betul serius untuk memberantas korupsi, tidak hanya sekedar retorika. Tadinya kita juga berharap Pak Prabowo itu memilih orang-orang yang benar-benar bersih di jajaran kabinetnya. Tetapi apa yang kita lihat? Ada sejumlah orang yang justru bermasalah, yang namanya jelas-jelas tersangkut dalam kasus korupsi, tetapi tetap diberikan kepercayaan untuk menjadi menteri dan wakil menteri. Jadi hal-hal seperti ini itu menurut saya agak menyurutkan keyakinan publik bahwa Pak Prabowo itu akan betul-betul serius dalam memberantas korupsi. Tentu saja kita masih berharap ya, masih panjang waktu yang dimiliki Pak Prabowo, masih 5 tahun, dan mudah-mudahan ada perubahan yang sangat signifikan. Jangan sekedar retorika lagi, jangan sekedar pidato lagi. Kalau di editorial itu kita istilahkan sudah saatnya ya memerintahkan anak buahnya untuk berperang dalam melawan korupsi, tidak lagi memberikan semangat, tidak lagi memberikan orasi-orasi, tetapi yang paling penting adalah langkah nyata. Harus korupsi itu harus bagaimana? Kalau tadi Mas Zainur bilang harus ada perubahan sistem, inilah Pak Prabowo yang harus dia lakukan. Salah satunya misalnya dia sebagai kepala negara atau juga sebagai ketua umum partai, kan dia bisa memelopori agar
undang-undang perampasan aset itu segera dibahas dan disahkan. Kalau dia alasannya sebagai ketua umum partai dalam tanda kutip cawe-cawe dalam pilkada, ya seharusnya dia cawe-cawe dalam sesuatu yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Untuk lebih banyak masyarakat. Iya, selama ini kan undang-undang perampasan aset itu kan ya tidak pernah ada keseriusan kan di DPR, dan katanya yang menentukan itu kan ketua umum partai politik. Nah, ini saatnya Pak Prabowo menunjukkan bahwa sebagai ketua umum partai politik, ya dia menunjukkan bahwa ya undang-undang perampasan harus segera disahkan. Dan saya yakin kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo, keyakinan publik bahwa Pak Prabowo itu akan lebih serius dibandingkan pemerintahan sebelumnya dalam memerangi korupsi akan kembali mencuat. Baik. Kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Mas Jaka, untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banten, ada Pak Hari. Pak Hari, selamat pagi. Pagi. Pak Hari di kota mana Pak, di Bantennya Pak, boleh tahu Pak? Tangsel. Mana Pak? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, baik. Di Tangsel, Banten. Bagaimana Pak Hari melihat menyikat kanker korupsi ini, pendapat Anda? Silakan Pak. Nah ini, Bapak Presiden kita ini pertama kali dia akan ke Cina. Ya? Di Cina dulu kan ada namanya Xi Jinping, itu presiden pertama. Siapkan 100 peti mati, 1 tinggalkan untuk dia. Ya, jadi begitu tegasnya kan. Seharusnya nanti Bapak kita ini nanti, tapi saya tahu ini Pak Prabowo ini kan di sekeliling dia banyak pengkhianat. Jadi memang agak berat ya. Pertama kali itu aturnya KPK itu diganti. Ketuanya seperti Abraham Samad, Bambang Widianto, kan? Sebab itu juga ada yang korupsi kan? Jadi harus dibikin peraturannya itu, kalau sudah 100 M, hukum mati. Minimal kalau yang buang ke Nusa Kambangan. Ini 1 ekor belum ada kan? Ada. Jadi kalau sudah hukum mati, saya ini umur udah hampir 75 tahun. Ya. Saya udah tahu sifat orang Indonesia nih. Apalagi kaya karena korupsi, takut kali ini mati. Jadi kalau nggak diterapkan itu, nggak jalan di tempat lah. Saya tahu mungkin Pak Presiden kita ini punya trik tersendiri, mudah-mudahan bisa ya. Tapi saya pikir memang berat. Apalagi nantinya kalau sempat sakit atau apa digantikan pula lagi sama wakilnya, makin hancur kita negeri kita. Baik. Jadi saya paling nggak setuju kalau wakilnya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo kita sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari di Tangerang Selatan di Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Hari ada Pak Salahuddin di Bogor, Jawa Barat. Pak Salahuddin, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi Pak Salahuddin. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Saya mengutip ayat suci Al-Quran yang artinya teramat besar kebencian Allah terhadap orang yang hanya pandai bicara tetapi tidak mampu melaksanakannya. Saya yakin korupsi di Indonesia ini bisa diberantas kalau antara ucapan dan perbuatan seiring sejalan.
Kalau melihat kemarin rekam jejak di mana presiden sebelumnya itu disebut sebagai petugas partai yang akhirnya hanya melayani kepentingan partai, sehingga wajar presiden kemarin merubah undang-undang KPK yang sudah bagus menjadi lebih buruk. Mudah-mudahan di kepemimpinan Prabowo yang sekarang sebagai jenderal dari Kopassus itu mampu membalikan keadaan sebagaimana Pak SBY sebelumnya. Dan sama seperti Pak SBY yang memenjarakan besannya kalau memang bersalah gitu, korupsi. Semoga Pak Prabowo pun sama, bahkan jauh lebih tegas, mengingat latar belakang beliau sebagai Danjen Kopassus. Dan kita juga berharap undang-undang KPK ini dirubah, dikembalikan ke semula dengan mengeluarkan Perpu. Karena kalau tidak ada itu, Indonesia ini seperti yang disampaikan Pak Prabowo juga sudah kanker korupsinya. Dan kita tahu sejarah mengatakan bahwa Herman Dendles itu dulu sudah membayar upah untuk para pekerjanya. Ternyata kan uangnya itu dikorup. Oleh siapa? Oleh penguasa waktu itu. Sehingga benar bahwa negara ini memang budaya korupsinya ada. Karena yang melakukan korupsi itu kan mereka yang punya kekuasaan. Nggak mungkin rakyat kecil yang tidak punya kekuasaan bisa korupsi. Nah, minimal korupsi ucapan gitu. Baik. Kenapa korupsi ucapan? Karena tadi ucapan dan perbuatan harus seiring jalan. Demikian Bang Leonard. Baik, terima kasih Pak Salahuddin di Bogor, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Salahuddin ada pemirsa Metro TV di Tomohon, Sulawesi Utara, Pak Hengki Wongkar. Pak Hengki, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Pagi, Pak Hengki. Iya. Silakan Pak Hengki. Kalau saya ikuti pernyataan Pak Prabowo ini tentang korupsi sejak dia dilantik, kalau saya ikuti sudah 4-5 kali mungkin Pak Prabowo mengatakan sikat korupsi. Jadi yang saya tunggu dari Pak Prabowo ini eksekusinya kapan ini dilaksanakan? Karena kalau seperti Pak Prabowo bilang cuma omon-omon, ya sama saja. Mestinya oke gas. Itu kan semuanya mesti begitu. Jadi dan menurut saya begini, Pak Leo dan Bung Jaka. Ya Pak. Bangsa kita ini saya lihat terlalu banyak seremonial. Kalau melihat saya lihat di lapangan, terutama para eksekutif itu terlalu banyak seremonial. Jadi uangnya di situ terlalu banyak lari ke hal-hal yang saya kira tidak produktif. Jadi menurut saya memang ini harus ada eksekusinya. Kalau eksekusinya tidak ada, sama saja dengan memberi emas kepada babi-babi yang sedang diternak, yang sedang dipelihara. Saya kira mesti punya kemauan dan kekuatan Pak Prabowo. Begitu juga pembantu-pembantunya juga. Kalau memang mindset kita memang korupsi, ya memang itu tidak bisa dirubah. Tapi menurut saya begini, kalau di Cina 100 peti mati, kalau di kita mesti dibuat 100 tiang gantungan di Monas. Akan satu untuk saya kalau saya juga korupsi. Saya kira itu saja mesti punya semangat kita. Kalau tidak punya semangat dan merubah mindset, saya kira itu korupsi tetap akan menjadi kanker di Indonesia. Saya kira itu saja, Metro. Makasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hengki Wengkar di Tomohon, Sulawesi Utara untuk pendapat Anda. Mas Jaka, menarik tadi yang pertama ya, Pak Hari ya di Tangerang Selatan, Banten, sampai mengutip Shurongji ya, Perdana Menteri Tiongkok tahun 98 sampai 2003 itu kan terkenal sekali yang mengatakan beri saya 100 peti mati, 99 saya pakai untuk koruptor, 1 peti mati untuk saya sendiri kalau saya tidak menghukum koruptor. Karena konteksnya Presiden Prabowo baru dari Tiongkok. Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir itu kan banyak ya, kalau hukuman mati bagi koruptor itu banyak yang dipersoalkan juga. Katanya itu melanggar HAM dan segala macam. Tetapi Tiongkok itu membuktikan bahwa dengan hukuman mati itu
korupsi paling tidak bisa ditekan. Menekan signifikan ya? Banyak yang menganggap begini, itu Cina sudah ada hukuman mati tetapi masih ada korupsi. Ya, menurut saya logikanya kita balik saja. Kalau tidak ada hukuman mati, bisa jadi dan pasti itu korupsi akan semakin menjadi-jadi. Berantakan di sana. Berantakan. Jadi hukuman mati bolehlah. Toh di hukum positif kita juga masih ada hukuman mati kan, meskipun dengan syarat-syarat yang agak-agak sangat sulit untuk diterapkan. Dan sebentar Mas, kalau di kejahatan luar biasa kan katanya ada korupsi, ada narkoba dan terorisme. Terorisme sudah dihukum mati, narkoba juga sudah, korupsi loh yang belum pernah dihukum mati nih. Makanya itu karena ada syarat-syarat tambahan yang mempersulit. Mesti misalnya dilakukan berulang, terjadi saat terjadi krisis ekonomi, krisis moneter, terjadi saat bencana alam dan segala macam. Tetapi apapun seperti yang diinginkan oleh para penelpon, ini kan mewakili suara publik. Betul. Ya, bahwa kita ingin Pak Prabowo itu jangan hanya sekedar kata-kata. Kalau tadi Pak Hengki menyebutkan ya jangan sekedar omong-omong, tetapi harus gas. Itu kan jargon-jargon yang sangat familiar dalam kampanye. Jadi Pak Prabowo bukan lagi saatnya berkampanye, tetapi membuktikan atau merealisasikan apa yang dijanjikan waktu saat kampanye. Salah satunya kan korupsi. Korupsi itu dalam Astacita kan masuk di poin 7. Masuk ya malah ya? Masuk. Dan secara jelas disebutkan akan melakukan salah satu adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Jadi itu kan namanya Astacita, itu kan visi misi. Visi misi itu harus dicapai. Dan dicapai itu tidak sekedar dengan kata-kata. Seperti hanya kanker yang harus diobati dengan sangat serius, bahkan banyak yang harus dioperasi. Korupsi juga tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata, dengan hanya retorika, dengan hanya janji-janji, tetapi harus betul-betul diberantas dengan tindakan nyata. Dan tindakan nyatanya itu apa? Seperti tadi Pak salah satu menelpon juga meminta agar segera mengeluarkan Perpu Undang-Undang KPK. Itu kan salah satunya. Jadi selama ini saya kira publik itu juga memberikan perhatian yang luar biasa terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi, sampai ada beberapa penelpon yang tahu secara detail bagaimana KPK sekarang itu tidak berdaya karena undang-undang dilemahkan waktu zamannya Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo ini ingin beda dengan pemimpin sebelumnya, ingin dikenang oleh publik bahwa mereka betul-betul seorang presiden yang serius dalam memberantas korupsi, ya dia harus tampil beda juga. Jangan tampil seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu KPK dilemahkan, di zaman Pak Prabowo semestinya dikuatkan. Kalau KPK masih seperti sekarang, sementara Kejaksaan Agung, Polri sudah diberikan wewenang yang lebih besar dan prestasinya cukup menggembirakan, ya buat apa lagi ada KPK? Itu kan banyak suara-suara seperti itu. Jadi hanya sekedar ada dua pilihan, KPK itu dikuatkan atau KPK ya sudah. Kalau masih seperti sekarang tidak berdaya, bubarkan saja. Itu pertanyaan juga seperti yang ditulis di dalam editorial. Kan Pak Prabowo pernah mengatakan akan membentuk pasukan khusus untuk melawan korupsi. Tadinya saya berpikir yang dimaksud dengan pasukan khusus adalah KPK. Karena kan kehadiran KPK juga dalam kondisi ad hoc waktu itu ya. Kejaksaan Agung, polisian tidak berhasil memberantas korupsi. Tapi ternyata yang dibilang pasukan khusus itu bukan KPK. Dan KPK belum pernah disebut-sebut oleh seorang Presiden Prabowo. Pertanyaannya Mas Jaka, apakah memang jangan-jangan yang menjadi masalah adalah orang-orang di sekitar seorang Prabowo yang tidak memberikan masukan dengan baik? Atau jangan-jangan memang ini hanya gimmick saja? Kita harus jeda dahulu, Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ada yang mengatakan bahwa the devil is in details. Masalahnya menjadi problem adalah di rincian. Dan saya melihat dalam pidato-pidato pemberantasan korupsi Presiden Prabowo itu yang terjadi. Bagaimana kita bisa membantu supaya detailsnya itu tidak menjadi setan, tidak menjadi devil, Mas Jaka? Ya, sebenarnya kan kasus-kasus korupsi itu kan sebenarnya bukan lagi soal detail ya. Semua saya kira paham, Pak. Pak Prabowo pun saya pikir juga paham sebenarnya apa sih biang masalah kenapa
pemberantasan korupsi kita itu masih belum optimal. Ya pertama tadi misalnya soal KPK, Undang-Undang KPK yang 2019 itu menjadi arus balik, menjadi bumerang bagi pemberantasan korupsi. Kemudian kenapa sampai sekarang Undang-Undang perampasan aset tindak pidana belum juga disahkan? Kenapa misalnya orang-orang dalam yang semestinya memberantas korupsi itu justru bermasalah dengan kasus-kasus korupsi. Sebenarnya itu kan persoalan-persoalan yang saya yakin Pak Prabowo paham. Cuman yang kita pertanyakan atau yang perlu kita tunggu adalah tindakannya dari seorang Presiden Prabowo bagaimana mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Sekali lagi soal KPK. Ya KPK kalau Pak Prabowo itu yang benar-benar serius untuk memperkuat pemberantasan korupsi, ya perkuat lagi KPK. Meskipun dalam debat pertama dengan tema korupsi waktu itu Pak Prabowo juga tidak terlalu menjelaskan seperti apa nanti memperkuat KPK. Persisnya seperti apa? Belum tahu gitu. Tetapi saya pikir publik juga sudah sering kali memberikan masukan. Yang memperkuat KPK adalah ya kembalikan seperti undang-undang yang lama. Maksudnya independen ya? Iya, sesimpel itu sebenarnya kan. Kemudian juga kalau perlu para penyidik yang dulu disingkirkan karena persoalan TBK, tidak ada salahnya dikembalikan lagi ke KPK kok. Karena mereka sudah banyak di antara mereka sudah benar-benar terbukti integritas dan teruji kemampuannya kan. Kemudian soal perampasan aset, ya sekali lagi pelopori sebagai pelopor Pak Prabowo untuk segera mengesahkan undang-undang ini. Jadi sekali lagi bahwa publik sangat berharap pada Pak Prabowo. Kalau kita lihat sejumlah hasil survei itu kan menyebutkan sekitar 84-85% Pak Prabowo akan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Tentu saja kita berharap lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi. Jangan sampai keyakinan dan harapan yang begitu tinggi kepada Pak Prabowo itu justru akan menjadi kebencian yang luar biasa atau kekecewaan yang luar biasa karena Pak Prabowo ya tidak sesuai yang diharapkan oleh mereka. Itu yang kita ingatkan. Masih sangat panjang, masih ya belum ada sebulan sebenarnya kita juga agak terlalu prematur mengevaluasi atau menjudge bahwa Pak Prabowo itu gagal atau berhasil dalam memberantas korupsi. Tetapi yang publik tunggu adalah Pak Prabowo harus segera menunjukkan ya kebijakan konkretnya itu seperti apa. Publik saya pikir tidak terlalu lagi butuh pidato-pidato, orasi-orasi, retorika-retorika terhadap semangat Presiden memberantas korupsi. Baik, kita tunggu sama-sama tindakan nyata untuk memberantas korupsi ini. Mas Jaka Budi Santosa, terima kasih sudah hadir tempat ini. Sama-sama. Selamat pagi. Pemirsa, sesungguhnya jika semua korps terkait dengan pemberantasan korupsi bisa dikuatkan dengan ada di bawah komando tegas Presiden, perang nyata melawan korupsi akan menemukan relnya kembali. Bahkan secara senyap pun terhadap koruptor di tanah air sangat bisa dilakukan Presiden. Karena itu sudah seharusnya ada gebrakan nyata perihal pemberantasan korupsi yang diberikan kepada publik di 100 hari pertama pemerintahannya. Presiden Prabowo tidak sekedar memberikan pernyataan garang. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.